Damai sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini Rabu 20 Januari 2021, pekan biasa kedua. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini memberikan gambaran kepada kita situasi pada zaman Yesus di mana terdapat pembagian kelompok dalam lingkup religius dan sosial kemasyarakatan. Orang-orang Farisi adalah mereka yang menguasai hukum Allah dan kitab suci. Mereka memiliki tempat terhormat baik dalam masyarakat dan memiliki kursi terdepan dalam rumah ibadat, sinagoga. Mereka melaksanakan setiap aturan atau hukum yang ada dengan sangat ketat. Singkatnya, mereka mengutamakan peraturan dan hukum tanpa kompromi. Dalam Injil juga ditampilkan seorang yang memiliki penyakit di bagian tangan, orang yang mati sebelah tangannya. Dan orang demikian serta orang-orang lainnya yang memiliki penyakit dianggap sebagai mereka yang kena kutuk. Maka mereka juga tidak memiliki posisi yang baik di masyarakat, bahkan disingkirkan dan diasingkan, serta tidak memiliki kursi di tempat peribadatan sinagoga. Apa yang terjadi di rumah ibadat pada hari Sabat? Yesus masuk ke rumah ibadat. Yesus melihat dan bertemu dengan seorang yang mati sebelah tangannya. Yesus tergerak oleh belas kasih dan menyembuhkannya. Saudara-saudari terkasih, kata-kata apa yang pertama sekali keluar dari mulut Yesus? Yesus berkata, "Mari berdirilah di tengah." Kata-kata Yesus ini menyembuhkan orang ini. Dengan memanggilnya dan memintanya berdiri di tengah, Yesus sedang meretas pembedaan dan sistem yang tidak benar selama ini. Setiap orang berharga dan sama di mata Allah. Orang sakit ini juga berharga di mata Allah, sama seperti yang lain. Maka tindakan Yesus ini telah mengembalikan harkat dan martabatnya sebagaimana sesungguhnya sama seperti lainnya. Namun orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan pada hari Sabat. Dan Yesus mengetahui pikiran jahat mereka. Lalu Yesus berkata, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Pertanyaan Yesus ini sungguh mengena di hati dan pikiran orang-orang Farisi. Terhadap pertanyaan ini, orang-orang Farisi diam saja. Mereka begitu degil, tertutup pintu hatinya, dan tidak menemukan makna dari setiap hukum dan aturan yang ada. Melaksanakan aturan dan hukum hanya demi aturan dan hukum itu semata. Yesus tidak setuju jika menempatkan sistem, hukum, dan aturan di atas hidup dan kehidupan. Hukum itu untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum. Yesus jengkel dengan kedegilan dan ketertutupan hati mereka. Akhirnya, dengan menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya ini, Yesus bukan hanya mengembalikan harkat dan martabat orang yang sakit ini, tetapi juga Yesus menyembuhkan dia secara spiritual.
Dan Yesus memintanya untuk mengulurkan tangan dan sembuhlah dia. Saudara-saudari terkasih, Yesus dengan tindakannya meminta mengulurkan tangan si sakit, sesungguhnya mengatakan bahwa tangan yang terbuka sebagai jalan untuk bekerja sama dengan Allah. Tangan yang terbuka memberi kesempatan untuk diubah dan disentuh oleh Allah sendiri. Kita juga bisa melihat diri kita. Sudahkah tangan kita dan diri kita seluruhnya telah kita buka agar Allah datang menyapa dan menyembuhkan kita? Bagaimana dengan pengalaman hidup kita? Apakah kita sebagai orang Kristen, orang Katolik, sudah menemukan makna dari setiap hukum dan peraturan yang ada, baik perintah Allah, perintah gereja, dan hukum dan peraturan lainnya? Apakah kita berani bersikap seperti Yesus yang melihat ketidakadilan yang terjadi, bertindak tepat, mengembalikan harkat dan martabat saudara-saudari yang tertindas? Apakah kita senantiasa membuka diri untuk bekerja sama dengan Allah dalam menciptakan suasana yang tenang dan damai? Mari saudara-saudari yang terkasih, kita belajar terus-menerus dari guru kita, Yesus, yang mengundang kita untuk senantiasa berbuat baik dan menjadi duta damai demi kebaikan semua orang dan seluruh ciptaan. Keterbukaan hati, budi, dan diri seluruhnya oleh kasih Allah akan menuntun kita kepada cinta kasih dan keselamatan. Amin. Tuhan memberkati kita.